Hai, saat ini lu sedang mendengarkan Extraordinary Podcast. Please, jangan berekspektasi tinggi-tinggi, karena kata extraordinary sebenarnya adalah kata yang gue pakai hanya untuk menarik perhatian kalian, supaya kalian penasaran dan akhirnya mengklik podcast ini. Strategi marketingnya sih gitu ya. So, let's enjoy the show. Welcome to the Extraordinary Podcast. Halo para pendengar. Di podcast lain tuh ada sapaan para pendengarnya ya. Gue belum bikin lagi. Nantilah ya, gue coba bikin. Kira-kira apa yang enak ya sapaan para pendengar tuh. Anyway, semoga kalian pagi ini terhindar dari cegukan di pagi hari. Gue pagi-pagi ini tiba-tiba cegukan gitu. Tuh capek tahu cegukan tuh. Nafas susah, mau ngomong susah, ya. Doa gue buat kalian, mudah-mudahan pagi ini kalian terhindar dari cegukan ya. Dan anyway, pagi ini sebenarnya adalah hari-hari biasa buat gue. Di pagi hari aktivitas mandatori gue adalah mengantar istri tercinta gue ke kantornya. Kenapa sih gue antar istri gue pagi-pagi itu? Ya karena gue terlalu cemburu ya kalau dia berbonceng dengan pria lain yang jaketnya warna hijau, atau disupirin sama laki-laki nggak dikenal, terus diajak basa-basi di dalam mobil berwarna biru. Ya. Pagi ini tiba-tiba istri gue bilang kalau dia ada meeting pagi dan butuh banget mood booster. Seperti biasa ritual dia tuh untuk mood booster tuh minta kopi ya. Dan akhirnya kita mampir ke kedai kopi berlogo lingkaran bergambar Putri Duyung dengan dominasi warna hijau, ya itulah Starbucks. Itu mood booster istri gue tuh ya. Dan akhirnya kita mampir. Terus pagi ini tuh gue ada pemandangan yang sangat menarik buat gue, karena gue perhatiin pada saat gue ngantri di Starbucks itu, ini pagi ya, pada saat gue lihat itu yang ngantri udah banyak banget. Setelah ngantri, gue lihat itu pengunjung yang mulai ngobrol di store itu juga udah banyak. Ya, walaupun protokol kesehatan di tempat itu juga tetap diterapkan ya, karena saat ini masih pandemi. Tapi itu menarik banget buat gue, karena kok bisa ya sebuah kedai kopi yang cuma menjual kopi aja gitu, seramai itu di pagi hari. Bisa dibayangin dong. Pagi-pagi udah ada yang ngantri banyak, udah ada yang ngobrol, udah ada yang kerja, udah buka laptopnya di situ. Ini menarik perhatian gue untuk membahas di Extraordinary Podcast episode kali ini. Gue akan angkat sebuah story di mana untuk pagi ini story-nya adalah mengenai Starbucks. Well, let's start it. Untuk Starbucks sendiri sebenarnya kalau gue lihat-lihat lagi, gue baca terus gue riset, ternyata basic story dari si Starbucks ini ada dua posisi ya. Ada pendiri dari Starbucks dan ada pengembang dari Starbucks. Jadi gini, pendiri Starbucks tuh sebenarnya ada 3 orang. Jerry Baldwin, Gordon Becker, dan Zev Siegel. Jadi mereka tuh mendirikan Starbucks itu hanya untuk menjual biji kopi, teh, rempah-rempah segar, sama aksesoris-aksesoris pembuat kopi. Anyway, mereka tuh nggak mau menjual kopi siap saji, karena sebenarnya itu bukan tujuan mereka. Tapi sebenarnya pada saat untuk menjual biji kopi, terus teh dan rempah-rempah, penjualannya juga nggak retail gitu ya, tapi penjualan biji kopi dengan skala yang cukup besar. Nah, sebenarnya itu adalah basic pendiri dari Starbucks. Nah, posisi yang kedua ini adalah pengembang dari Starbucks. Namanya Howard Schultz. Cerita Howard ini sebenarnya lebih menarik untuk gue bahas, karena sebenarnya Howard Schultz lah yang membuat Starbucks mendunia seperti saat ini. Jadi, untuk episode kali ini adalah Extraordinary People dengan nama Howard Schultz, pengembang yang membuat Starbucks
mendunia. Awalnya Howard lahir itu tahun 1953. Sebenarnya kondisi keluarga dari si Howard ini ya biasa-biasa aja, bukan dari keluarga yang bagaimana-gimana. Bahkan cenderung miskin ya, kalau dari ceritanya. Orang tua Howard itu kerjanya sebagai resepsionis ibunya. Kemudian bapaknya itu dia mantan veteran perang dunia. Nah, bapaknya itu kerjanya sebagai supir delivery di perusahaan popok. Orang tuanya nggak sarjana, tapi sebenarnya mereka berdua itu adalah pekerja keras. Nah, suatu hari bapaknya Howard Schultz ini kecelakaan hingga menyebabkan nggak bisa kerja maksimal, akhirnya jatuh miskin. Nah, Howard itu harus jadi tulang punggung keluarga. Dia udah mulai bekerja di usia 12 tahun. Ya kalau 12 tahun tuh berarti kalau sekarang SMP kelas 1 ya atau kelas 7 gitu ya. Tapi yang jelas mulai dari SD sampai SMP itu si Howard ini udah mulai kerja. Dia sebagai pengantar koran, kerja kasar di kafe lokal dan lain sebagainya. Nah, selain dari sekolah juga, dia pada saat SMA ini sebenarnya termasuk siswa yang berprestasi di bidang olahraga. Nah, si Howard ini dia suka sama football dan akhirnya dia bekerja keras bagaimana caranya supaya untuk dapat beasiswa masuk ke kuliah melalui jalur prestasi olahraga. Dan benar aja, pada saat dia dapat beasiswa di Universitas Northern Michigan. Ya. Sampai akhirnya dia lulus kuliah. Dan dia, si Howard ini menjadi anak yang pertama yang dapat ijazah sarjana di keluarganya. Jadi kebayang kalau seandainya keluarga itu benar-benar ya dalam kondisi keluarga miskin lah ya, nggak bisa nyekolahin anaknya sampai ke sarjana. Setelah lulus kuliah, si Howard ini kerja di perusahaan Xerox Corp. Nah, dia masuk di divisi penjualan sebagai penjualan dan marketing sebenarnya. Nah, dia dengan prestasinya dia di perusahaan Xerox itu, dia udah merasa jago banget, akhirnya dia keluar dari Xerox, masuklah dia di perusahaan penjualan perabot rumah tangga. Ya, di perabot rumah tangga ini, nggak tanggung-tanggung dia jadi wakil presiden di cabang Amerika. Nah, waktu di perusahaan perabot itu, dia banyak jual alat-alat penyeduh kopi. Nah, salah satu kliennya dia yang banyak beli barangnya si Howard ini di penjualan perabot itu adalah Starbucks. Inilah awal pertemuan antara Howard dengan Starbucks. Jadi si Starbucks ini tuh sering banget beli alat penyeduh kopi ke perusahaan si penjual perabot ini ke si Howard. Itu jumlahnya besar-besar. Howard penasaran, ini maksudnya kayak apa sih perusahaan Starbucks nih? Akhirnya karena penasaran itu si Howard itu ngedatengin ketemu sama para pendiri dari Starbucks. Nah, begitu ketemu perusahaan Starbucks itu seperti apa, ketemu sama orang-orangnya, ini si Howard nih benar-benar terkesima. Terus akhirnya dia pengen banget bergabung dengan Starbucks. Nah, di sini ceritanya adalah Howard ini benar-benar berkali-kali minta untuk gabung di Starbucks. Dia ngeyakinin para pendirinya untuk gue gabung dong ke sini dong. Gue terkejut sama apa yang kalian lakukan, bagaimana kecintaan kalian dengan kopi. Jadi si Howard itu benar-benar mau bergabung itu berkali-kali karena awalnya ditolak. Setelah ditolak, dia nggak berhenti di situ, dicoba lagi, diajuin lagi, dan akhirnya si Howard berhasil masuk dan menjadi kepala marketing dan operasi-operasi retail di Starbucks. Itulah pertama kali akhirnya Howard bisa bergabung di Starbucks sebagai kepala marketing berarti ya. Nah, setelah dia masuk di Starbucks, akhirnya si Howard ini punya kesempatan untuk bisnis trip dan riset. Dia mengunjungi Italia, Milan. Nah, pada saat di Milan, si Howard ini juga dia ngeliatin budayanya orang-orang Italia minum kopi, kemudian dia riset ke beberapa coffee shop. Akhirnya Howard mendapat inspirasi. Nah, inspirasi inilah yang sebenarnya mau dibawa ke para pendiri Starbucks.
Jadi ketika dia udah dapat inspirasi, si Howard ini balik pulang ke Amerika, terus ketemu sama pendirinya si Starbucks, terus bilang, gue dapat ilham banget, gue dapat inspirasi banget dari Italia Milan. Gue pengen bikin kopi siap saji. Jadi di Milan itu, kopi itu bener-bener nyaman, dibikin jadi tempat nongkrong, jadi tempat mereka berkumpul, dan jadi tempat hangout. Nah, culture itu mau dibawa ke Amerika, dengan Starbucks. Itu idenya. Tapi ternyata itu ditolak mentah-mentah oleh para pendiri Starbucks. Sorry bro, kita bukan perusahaan penyedia kopi, tapi mereka tetap nyaman dengan penjualan untuk biji kopi, hanya untuk teh rempah-rempah dan lain sebagainya. Jadi itu bukan visinya para pendiri Starbucks. Sekali lagi akhirnya diyakinin sama si Howard. Ini akan jadi tren baru di Amerika. Ini penting, sebelum ada yang buka yang lain, kita buka duluan, kata si Howard gitu. Tapi lagi-lagi akhirnya ditentang. Akhirnya ditolak sama para pendiri Starbucks. Ya, akhirnya Howard mengalah. Karena sebenarnya bukan Howard juga yang pendiri dari Starbucks. Dia kalau hak suara untuk keputusan memang agak berat. Nah, karena ditolak, akhirnya Howard cabut dari Starbucks. Dia keluar dari Starbucks dan pengen bikin sendiri coffee shop sesuai dengan keinginannya dia. Nah, di momen ini Howard benar-benar akhirnya memutuskan untuk ya udah, kalau seandainya mereka nggak mau, gue bikin sendiri. Howard bikin sendiri. Inilah tantangannya. Jadi si Howard itu dengan segala kemampuan berhitungnya, dengan segala kemampuan manajemennya, dia butuh dana 1,6 juta dolar untuk bikin perusahaan kopi, kedai kopi sesuai dengan keinginannya, dan itu akan tersebar ke 125 cabang dalam 1 tahun. Itu impiannya dia. Nah, pada saat itu Howard ini benar-benar ngunjungin orang-orang untuk dapetin investor. Jadi dia ngajak orang-orang untuk, oke, lu simpen dananya ke gue akan bikin kedai kopi dalam 1 tahun, cabangnya ada 125 cabang. Lu bisa bayangin ya, Howard itu ngedatengin 242 investor, calon investor. Dari 242 investor yang dia datengin, 217 orang itu menolak dan bilang hitungan-hitungan ini gak akan berhasil. 217 dari 242, which is itu berarti 90% investor yang dia datengin itu menolak. Nah, pada saat itu si Howard bilang, ya udah, kalau seandainya lu tolak, gue akan coba cari yang lain. Nah, ada satu momentum di mana Howard itu benar-benar hampir hopeless ya. Ini banyak banget orang yang nolak gue bener nggak sih gitu loh. Nah, ini yang pastinya akan selalu dialamin sama seorang wirausaha ya, dimana dia punya konsep besar, dia punya mimpi besar, ketika diajuin sama orang, banyak orang yang meragukan. Dan saking banyak orang yang meragukan, tidak menutup kemungkinan akhirnya si pengusaha itu sendiri meragukan, gitu loh. Nah, disinilah ujiannya si Howard, dia bertahan atau tidak. Nah, dia tetap bertahan. Jadi pada saat itu dia sudah bikin satu kedai kopi sendiri sesuai dengan keinginannya. Jadi yang tadinya dia butuh banyak, akhirnya dia mulai dengan yang kecil dulu, dengan satu dan yang kecil, namanya Il Giornale. Nah, dia bikin dulu satu kedai kopi yang kecil. Akhirnya dalam waktu 1 tahun dia dapat $500,000 dari bisnis Il Giornale yang dia bikin. Nah, tiba-tiba dia mendengar kabar bahwa Starbucks itu mau dijual. Starbucks mau dijual oleh para pendiri Starbucks. Ini karena para pendiri Starbucks ini mengalami kesulitan finansial ya. Akhirnya sampai beritanya ke Howard, sampai penawarannya ke Howard, dan karena Howard ini sebenarnya punya ikatan batin ya dengan Starbucks, akhirnya pada tahun 1987 Howard memberanikan diri untuk membeli Starbucks.
Nah, pada saat dia beli, dia kan sebenarnya udah punya Giornale nih, Il Giornale. Pada tahun 1987 itu dia beli Starbucks, akhirnya digabung. Store-nya digabung, brand-nya digabung. Nah, yang berdiri adalah nama Starbucks. Il Giornale itu melebur menjadi Starbucks. Nah, pada saat inilah Howard menjadi CEO sekaligus pemilik dari Starbucks. Itu sebenarnya perjuangan dari si Howard bagaimana mempertahankan ideologisnya dia, keyakinan dia terhadap bisnis kopinya, sampai akhirnya dia benar-benar memiliki Starbucks itu. Nah, dari situ akhirnya si Starbucks ini punya 6 kedai, kemudian Il Giornale punya 6 kedai juga, terus akhirnya digabung, kelihatan bahwa jadi 12, akhirnya dari situ dia dapat kepercayaan para investor. Akhirnya Starbucks berkembang dan menjadi trend culture di Amerika. Nah, gimana sekarang? Starbucks sekarang itu sudah tersebar di lebih dari 75 negara. 26.736 store dan mempekerjakan lebih dari 300.000 orang di seluruh dunia. Wow, big applause. Ya, sekarang mungkin kalian adalah salah satu dari orang yang pernah memposting foto cup kopi berlogo Putri Duyung berwarna dominasi hijau ini di IG story kalian dengan caption, "Senja ini ditemani kopi ini." Pret lah. Itu sebenarnya mengenai Howard School. Ini opini gue. Dari cerita si Howard School, ini pelajaran penting dari sebuah perjalanan bisnis. Opini gue gini. Pada saat orang mendirikan sebuah perusahaan, ini tergantung dari bagaimana perusahaan ini berkembang. Mendirikan sebuah perusahaan ini lebih mudah daripada mempertahankan dan mengembangkan. Mempertahankan dan mengembangkan ini benar-benar hal yang menjadi sangat sulit bagi para pendiri. Sebenarnya kalau dari riset, CEO yang ada di perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya jarang sekali merupakan sebagai pendiri, gitu loh. Jadi yang mendirikan perusahaan, yang menjalankan atau CEO-nya itu orang lain. Biasanya hal itu lebih berpengaruh dibandingkan para pendiri-pendiri tadi. Walaupun dari beberapa case itu akan berbeda ya, seperti Mark Zuckerberg atau Bill Gates atau Steve Jobs almarhum. Semoga engkau damai di sana Om Steve. Nah, jadi yang pertama menurut gue adalah mendirikan bukan. Yang pertama, mengembangkan itu adalah salah satu hal yang penting untuk mempertahankan sebuah perusahaan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kerja keras otomatis lah ya, itu klise banget. Walaupun sebenarnya bukan klise loh, itu benar-benar hal yang menjadi satu tuntutan bagi sebuah perusahaan. Gimana lu sudah mendirikan, pertanyaannya adalah bagaimana mengembangkan. Nah, yang kedua, opini gue adalah mengenai untuk Starbucks-nya sendiri. Hello, kenapa harga secangkir kopi bisa lebih mahal daripada 2 porsi makan di warteg? Come on. Kita nih orang-orang Indonesia butuh tempat nongkrong yang fancy, terus harganya lebih murah di kantong gitu. Oh, kami tuh rindu tempat nongkrong yang cuma beli 1 minuman dan 1 cemilan, bisa bikin kita nyaman bercanda, bergurau, berjam-jam sama semua satu tongkrongan. Ada gak sih tempat kayak gitu? Ada sih, tapi udah tutup. Bangkrut karena culture orang Indonesia kambing, nongkrongnya doang, belanja enggak. Cuman buat wifi-an doang. Ya, itulah orang Indonesia lah ya. Sebenarnya itu adalah yang extraordinary story yang mau gue share di hari ini. Dimana mudah-mudahan ini sebuah inspirasi ya buat orang. Tapi tuh sebenarnya salah satu impian gue tuh gue buka kedai kopi loh.
Bahkan jauh sebelum gue memulai bisnis event organizer ini ya, gue tuh dulu pengen banget buka kedai kopi sebenarnya, pengen banget. Tapi ya sampai saat ini sih belum ada jalannya. Tapi gue satu saat nanti pasti gue pengen banget bikin kedai kopi. Supaya istri gue beli kopinya nggak usah mahal-mahal lah, nggak usah ke Starbucks, bikinnya nanti di store gue aja ya kan. Well, itu dulu aja extraordinary story di hari ini. Doa gue untuk para pendengar, mudah-mudahan kalian juga menemukan jalan hidup kalian sendiri dan yakinlah dengan ini ideologi kalian masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan akhir kata dari gue, sampai jumpa di postingan podcast gue yang berikutnya. From me, Ube Hans, sampai ketemu lagi di podcast gue yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.